Produk bagus tapi tanpa marketing, saya pikir itu akan cepat matinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Saye. Saya selaku owner dari brand Donat Kampung Coba Rasa. Donat Kampung ini berdiri di Kendari mulai tahun 2018. Kenapa memilih usaha donat? Karena saya lihat kalau untuk donat ini kan marketnya besar. Baik itu dari anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua, itu saya yakin mereka suka donat. Jadi itu sih sebenarnya kenapa pilih Donat Kampung. Memilih nama Donat Kampung itu maksudnya alasannya apa? Awalnya Donat Kampung ini ada itu kami hanya fokus di donat-donat yang memang donat-donat dulu gitu, yang donat gula itu kan kampung banget gitu. Iya. Terus cuma donat meses, margarin dengan meses, terus donat kacang. Jadi dari situ dapat ide pakai nama Donat Kampung aja deh, karena memang awalnya belum ada banyak rasa, cuman fokus di situ, di donat gula, donat meses itu. Donat Kampung otodidak. Saya sebenarnya basicnya bukan di kuliner. Saya besarnya di marketing sebenarnya. Jadi saya 19 tahun kerja sebagai marketing sudah di beberapa kota. Tapi di akhir 2017 saya memilih resign karena kepikiran seperti ini. 19 tahun jualan produk orang, kok kalau bikin produk sendiri masa saya tidak bisa jual gitu. Jadi awalnya untuk bisnis kuliner itu dari situ. Saya punya basic marketing, harusnya punya produk sendiri dan jual sendiri. Ya. Sampai akhirnya memilih jual donat ini. Iya, lebih milih kuliner daripada jasa sih. Awalnya memang jasa, cuman larinya ke kuliner karena lihat perkembangan kuliner juga di Kota Kendari pada waktu itu belum terlalu ini, makanya saya coba bisnis di kuliner donat. Kuliner itu kan banyak macamnya. Triggernya memilih donat apa karena yang tadi itu disukai banyak orang? Selain karena memang marketnya besar, donat ini sebenarnya dimulai oleh kakak saya. Cuman waktu itu masih produksi rumahan. Marketnya juga masih online di Facebook, makanya saya coba minta ambil idenya dengan sedikit resep awal, kemudian saya kembangkan dan jadilah seperti saat ini. Kalau modal awalnya? Donat Kampung kebetulan resign dari kantor, ada sedikit tabungan, itu sekitar 40 jutaan. Itu modal awal. Modal awal 40 juta. Kalau dari bahan sih enggak seberapa, cuman kalau di donat itu kita biaya produksi dari alat-alat itu sih yang sebenarnya agak tinggi. Mulai dari mixernya, belum lagi rak-raknya apa segala macam. Alat ini yang membutuhkan modal agak besar. Berarti langsung buka kios apa? Belum. Saya mencoba tes market dulu di online, itu ada di Facebook. Itu sekitar 3 bulan berjalan. Melihat respon dari pembeli banyak yang repeat order, baru deh saya coba-coba cari lokasi karena kebanyakan pembeli maunya beli offline juga gitu. Itu langsung rekrut karyawan? Awalnya tidak, saya pertama dengan istri sama kakak karena memang resepnya dari kakak dan coba diolah-olah. Awalnya juga itu masih 3 bulan itu penjualan online di Facebook, jadi nerima orderan, dikumpulin 3-4 pembeli. Nah, saya sendiri nih yang turun ngantarin, jadi kurir pada waktu itu. Yes. Berarti awalnya di online itu? Ya, di online, test market, betul. Facebook, betul sekali. Waktu itu kan penjual donat juga pasti banyak. Yes. Itu lika-likunya gimana sih untuk menghadapi persaingan yang ada? Nah, itu dia. Karena kebetulan saya ada basic di marketing, jadi saya coba terapkan ilmu marketing yang saya dapatkan di kantor-kantor kemarin. Saya terapkanlah di produk saya ini, brand Donat Kampung. Jadi
Lebih karena awalnya jualan online, saya memang lebih banyak perbanyak intens share produk ini di marketplace, di Facebook, terus followers yang ada di Facebook itu coba di message satu-satu, tawarin produknya kita. Oke, jadi ditawarin. Yes. Oke. Kemudian pas merekrut karyawan itu di tahun keberapa? Dia berjalan? Semenjak jalan online 3 bulan, jadi masuk di bulan keempat itu sudah, karena memang harus ada toko offline, jadi sudah harus rekrut karyawan nih satu buat jaga, karena saya sementara itu kan masih handle di produksi juga nih bareng istri sama kakak. Nah kalau nggak ngambil karyawan kan tentu agak-agak sulit. Jadi 3 bulan itu lihat marketnya bagus, peminatnya banyak yang repeat order, coba buka lapak offline, rekrut karyawan, fokus untuk jualan di offline-nya. Berarti waktu itu langsung merekrut berapa karyawan? Masih pertama 1 untuk jaga outlet saja. Outlet Produksi masih saya handle di sini. Iya. Ini outlet pertama? Yes, di MTQ outlet pertama. Selama berjalan sudah berapa tahun sih? Sekarang sudah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Yes. Ada tidak suka duka yang paling terasa dan paling teringat sampai saat ini? Yang paling keingat itu pertama pada waktu awal-awal sih merintis, karena ya namanya merintis usaha, betul-betul kita rasain semua. Mulai dari produksi, mulai dari jualan, sampai kita ngurir nih. Saya biasa dulu sempat sampai jam 11 malam nih nganter, karena masih ada juga nih pembeli yang minta di jam-jam seperti itu. Banyak. Yes. Tapi ada tidak pernah hadapi tidak konsumen yang keep and run, maksudnya memesan tapi kemudian tidak aktif pada saat diantar? Kalau pada waktu saya ngantar tuh ada sih, waktu itu sempat ada konsumen yang ngordernya donat karakter gambar. Waktu itu saya yang ngantar. Cuman ketika memang agak jauh, jadi ketika sampai di lokasi penerima, ini kan saya ngantarnya pakai motor nih. Sampai sana pas lihat fisik donatnya hancur. Ya udah, mau tidak mau saya sampaikan ke konsumen. Terus memang ya namanya juga barang rusak ya, enggak mungkin lah saya kasih ke konsumen. Jadi konsumennya sedikit mengerti ya. Saya balik lagi bawa nih barang, jauh-jauh dia antar, rusak nih barang. Itu sekitar berapa jauh dari lokasi? Awalnya saya kan produksi di daerah Puatu, ngantarnya itu di sekitaran bundaran kantor gubernur. Jadi itu lumayan jauh memang, dan saya memang tidak perhatikan packagingnya pada waktu itu, ternyata berantakan, kena. Kalau sampai saat ini ada berapa banyak sih jenis atau varian dari donat kampung? Donat kampung kalau sampai saat ini untuk varian kita masih ada 2, ada donat reguler, kemudian ada donat midi yang kecil-kecil. Cuman kalau untuk varian topping dan rasanya itu ada sekitar 13 rasa dan 11 jenis topping. Bisa karakter, misalnya orang bisa memesan karakter, bisa untuk ulang tahun atau apa? Kalau di donat kampung, alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa melayani permintaan donat-donat ulang tahun. Baik itu yang pakai karakter, mau pesan gambar apapun bisa di request, kami buatkan sesuai dengan permintaannya konsumen. Kalau sampai saat ini pemasarannya sudah sampai di mana? Sementara saya masih fokus di Kota Kendari, karena sampai hari ini pun dari data yang saya punya mungkin baru sekitar 0,00 sekian persen dari market yang ada di Kendari. Pak, sekarang kan makin banyak orang membuat donat nih. Untuk menghadapi persaingan tersebut, apa yang dilakukan donat? Satu hal yang paling saya jaga itu sebenarnya dari kualitas itu sendiri. Dan untungnya di kami donat kampung, mungkin dibanding dengan teman-teman yang jualan donat juga di tempat lain, dapat testimoni juga dari pelanggan, kebetulan tekstur donat kami memang beda dengan yang lain. Jadi itu yang jadi kelebihannya kami, karena banyak testimoni dari pelanggan katanya beda teksturnya, nggak sama dengan yang lain-lain, baik itu yang di mall, katanya beda. Ini satu-satunya donat di Kendari yang teksturnya beda dengan yang lain. Mungkin lebih lembut. Yes, gitu. Oke, kalau sampai saat ini sudah berapa karyawan yang dipekerjakan? Hari ini khusus untuk produksi ada 4 orang.
Kalau untuk di outlet NTQ ada 2 orang, terus yang di outlet cabang Andonohu itu ada 1 orang. Jadi 7 orang. 7 orang, alhamdulillah sampai 7. Ya. Kedepannya ada tidak maksudnya untuk mengembangkan ekspansi bukan cabang di daerah? Untuk saya malah fokus di Kota Kendari. Nah, di Kendari juga ini kan sebenarnya saya masih di plan-nya kami itu di tahun ini harusnya sudah ada di sekitaran Lepo-Lepo itu cabang. Kemudian setelah itu mungkin masuk ke area Lapulu atau Kota Lama, karena jujur banyak konsumen yang mesan lewat sini di Lapak NTQ atau di Andonohu dan ngorder daerah Lepo-Lepo itu sudah teriak tuh kalau masalah ongkir. Prinsip yang dipegang Dari saya pribadi maupun dengan karyawan-karyawan yang ada, yang perlu kami jaga itu sebenarnya kualitas produk. Terus dari karyawan sendiri, saya sendiri ya kejujuran kepada konsumen. Itulah itu yang selalu yang saya ingatkan ke diri saya sendiri dan karyawan-karyawan saya. Pak, kalau kita lihat saat ini kan banyak generasi milenial maupun Gen Z yang milih berbisnis juga, tapi baru beberapa bulan itu sudah tutup. Kayak misalkan ada yang viral mereka ikut lagi yang viral, setelah itu mati lagi pindah lagi yang lain lagi. Gimana kalau Bapak lihat? Buat teman-teman yang baru mulai mau berusaha buka bisnis, yang saya alami justru sebenarnya di konsistensi. Sebenarnya kita harus betul-betul jaga konsistensi supaya ini produk kita tetap ada, semangatnya kita tetap ada untuk perkenalkan brand kita. Kebanyakan saya lihat juga teman-teman beberapa baru buka usaha 1, 2, 3 bulan itu udah tenggelam karena mungkin karena mereka tidak pelajari marketingnya. Produk bagus tapi tanpa marketing saya pikir itu akan cepat matinya. Pak, apa yang membuat Donat Kampung bertahan sampai selama ini? Kami jaga konsistensi. Itu satu, konsisten. Kemudian kedua, saya setiap hari berusaha bagaimana brand kami ini mendapat jangkauan baru. Jadi selalu perluas jangkauan. Selama ini jadi ya marketingnya lebih ke digital. Kalau saya pribadi kebetulan basic marketing, jadi cara saya menjaga agar tetap dikenal orang dan menambah pelanggan baru yaitu lewat media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, sekarang lagi tren di TikTok, ya kan? Jadi itu cara mudah sebenarnya untuk memperkenalkan produknya kita ke konsumen. Wah, keingat waktu masa COVID aja tuh kemarin kan, karena di awal-awal COVID itu 1-3 bulan pertama itu betul-betul bukannya habis juga, tapi nurunlah 60-50%. Nah, yang membuat kita bisa tetap eksis ya karena memang ada peralihan nih dari dulunya kita lebih fokus ke offline harus ke online gitu loh, karena ya mau tidak mau karakter orang untuk berbelanja berubah. Jadi kita harus bisa ngikutin. Setelah itu mulai ini lagi. Yes. Baik, nama saya Kurniawan Saye. Saya selaku brand owner Donat Kampung Coba Rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.